Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pimpinan cabang Kota Bojonegoro dan juga Ketua dan segenap pengurus Lasismu Bojonegoro, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam aum, baik sekolah, rumah sakit yang ada di Bojonegoro, dan juga bapak-bapak sekalian yang join kajian kita dari luar Bojonegoro, jamaah kajian ketarjiah, jamaah kajian ketarjian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian kita bersama PCM Kota Bojonegoro, dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih pada Kitabul Iman, kitab yang berbicara tentang keimanan yang dipahami oleh Muhammadiyah dan juga merupakan putusan Muktamar Khususi Tarjih tahun 1929. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang al-iman bi malaikatillah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik kita, yaitu rukun yang ketiga dari arkanul iman yang jumlahnya 6 itu, yaitu kita akan membahas tentang al-iman bi kutubillah atau al-iman bil kutub, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah menurut perspektif atau pandangan tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kita akan coba ingat-ingat dulu tentang hadis Jibril sebagaimana yang disebutkan di dalam muqaddimah Kitabul Iman di dalam HPT kita. Maka di dalam hadis Jibril tersebut dijelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab ketika itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari. Ketika itu ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thawb. Ketika itu muncul di kalangan para sahabat seorang laki-laki yang bajunya itu sangat putih, syadidus sawadis sya'ar, yang rambutnya itu sangat hitam, la yura alaihi atharus safar. Ketika itu bekas telapak kakinya atau bekas jalannya itu tidak diketahui. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang di antara para sahabat itu yang mengenal siapa sosok laki-laki ini. Sehingga laki-laki ini hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersimpuh di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah dan menanyakan tentang 3 hal, yaitu yang pertama anil Islam, tentang definisi Islam itu sendiri,
Kemudian yang kedua anil iman, tentang definisi iman itu. Kemudian yang ketiga anil ihsan, tentang apa yang dimaksud dengan ihsan. Yang mana agama kita ini terdiri dari trilogi ini, yaitu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang menjadi poin bahasan kita yaitu tentang iman. Maka setelah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, kemudian membenarkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW, sehingga para sahabat ketika itu heran bagaimana seorang bertanya, ketika dijawab pertanyaannya kemudian membenarkan apa yang dijawab itu. Artinya seorang yang bertanya ini sudah memiliki jawaban dari apa yang ditanyakan. Kemudian setelah itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang iman. Maka ketika itu Nabi Muhammad merespon pertanyaan ini dengan jawabannya, yaitu antu minabillah. Iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Ini artinya yang akan menjadi bahasan kita nanti. Wa rasulihi, dan para rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarri, dan engkau beriman kepada qadar Allah, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang baik maupun yang jelek. Qala sodakta. Setelah itu malaikat Jibril juga merespon jawabannya Nabi itu dengan mengafirmasi atau membenarkan jawaban atau respon Nabi ini. Kemudian di akhir hadis dijelaskan, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa laki-laki tadi? Maka sahabat menjawab, sesungguhnya kami tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberitahu, fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Sesungguhnya seorang laki-laki tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi dan para sahabat untuk mengajarkan masalah agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam hadis ini dapat kita gali atau nanti kita dapat simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang ma huwal iman, apa itu iman, maka Nabi menjawab yang dimaksud iman itu dengan mengimani 6 hal. Sehingga 6 hal ini dalam pandangan ulama disebut arkanul iman, arkanul iman sittah, atau arkanul iman asid, yaitu rukun iman yang jumlahnya itu 6. Maka kalau kita lihat iman kepada Allah ini nomor 1, kemudian para malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian para rasul, hari akhir, kemudian iman kepada qadar, baik yang baik maupun yang jelek. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, HPT kita, sistem pembahasan di dalam masalah teologi Muhammadiyah di dalam Kitabul Iman, maka mengikuti urutan sistematika hadis Jibril ini. Maka di dalam HPT kita dimulai dengan iman kepada Allah, al-iman billahi azza wa jal, kemudian yang kedua al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat, kemudian yang ketiga al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah, dan seterusnya. Artinya ketika kita berbicara kenapa kok sistematika penulisan atau urutan dalam masalah iman itu dimulai dengan iman kepada Allah dan seterusnya, yaitu dasarnya yaitu menggunakan sistematika apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabat untuk mengajarkan ajaran agama, dan di situ menjelaskan tentang trilogi agama Islam, mulai dari Islam, kemudian iman dan ihsan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat pada matan Kitabul Iman 1929
yang diputuskan di Solo, yang menjadi kitab pertama dari HPT kita yang jilid pertama. Maka di sini kita lihat ada sebuah judul, yaitu Al-Iman bil Kutub, iman kepada kitab atau kitab-kitab. Kalau kita lihat, kata kutub itu merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari kata kitabun. Jadi kitabun jamaknya kutubun. Artinya kataba yaktubu kitabatan, artinya itu tulisan. Kalau kutub itu kumpulan atau sesuatu yang isinya dari tulisan-tulisan itu. Nah, sehingga karena ini menggunakan bentuk plural, artinya kitab yang wajib kita imani tidak hanya jumlahnya satu, tetapi lebih dari satu, karena itu bentuknya apa? Plural. Kemudian yang dimaksud dengan iman kepada kutub itu, kepada kitab-kitab itu, maksudnya apa? Yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang diberikan kepada Rasulnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para Rasul itu diberikan kepada mereka apa? Kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap Rasul untuk setiap umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, di setiap komunitas, di setiap bangsa, rasulan. Rasulnya dinakirahkan atau tidak menunjukkan seorang rasul tertentu, artinya setiap umat itu ada seorang rasul. Hanya saja ada yang kita tahu nama rasulnya, ada yang tidak. Yang mana dijelaskan tugas seorang rasul itu ani'budullaha, supaya mereka mengajak kepada kaumnya tentang ketauhidan, mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu dalam penafsiran para ulama ditafsirkan kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah itu masuk kategori taghut, apapun bentuk atau jenisnya itu. Ini artinya dari ayat tadi bisa kita pahami bahwasanya fi kulli ummatin rasulun, di setiap umat itu ada rasul. Yang mana kalau kita perhatikan di sini menggunakan rasul. Rasul itu nanti kalau kita sudah masuk pada al-iman bi rasul, kita akan mencoba melihat bagaimana perbedaan antara rasul dengan an-nabi. Rasul dengan nabi itu bedanya apa? Tapi secara singkat bahwasanya keduanya memiliki kesamaan, bahwasanya semuanya man uhiya ilaihi asyar'u, seseorang yang diberikan oleh Allah syarak. Kalau diperintah untuk disampaikan kepada umatnya, maka dia disebut rasul. Kalau untuk dirinya sendiri itu disebut sebagai nabi. Artinya rasul itu memiliki misi, yaitu misi tabligh. Misi bagaimana mentransfer syariat Allah ini untuk umatnya. Nah, sehingga ketika Rasul memiliki tugas yaitu tabligh, yaitu bagaimana menyampaikan syariat ini kepada umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka yaitu kitab. Sehingga di dalam surat Al-Hadid dijelaskan di sana, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Wa laqad arsalna, atau laqad arsalna, laqad arsalna, sungguh kami telah mengutus rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti penjelasan. Wa anzalna, dan kami menurunkan ma'ahum, bersama mereka apa? Alkitab, yaitu kitab. Ini artinya setiap rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Artinya setiap rasul diberikan oleh Allah kitab, dan setiap umat ada rasul. Hanya saja kita tidak tahu nama-nama kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail yang diberikan kepada rasul. Tapi intinya setiap rasul itu
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Hanya saja nanti kita akan kaji kitab-kitab Allah apa saja yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan wajib kita imani secara tafsili, secara detail. Adapun kitab-kitab Allah yang diberikan oleh para rasul yang kita tidak tahu nama kitabnya, maka kita cukup beriman secara mujmal atau secara global. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam matan Kitabul Iman kita, maka di sana dijelaskan, kita coba baca dan nanti kita coba tarik kesimpulan dari teks atau matan Kitabul Iman ini. Maka di sini dikatakan yajibu alaina an nu'mina, wajib atas kita untuk beriman. Artinya ini bicara keimanan. Sudah kita bahas bahwasanya iman itu tasdiqun bil qalb, yaitu pengakuan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan awil jawari, dan harus diaplikasikan di dalam sebuah aksi atau sebuah perbuatan. Artinya yang akan dijelaskan ini merupakan sesuatu pilar keimanan di dalam agama kita yang harus kita memiliki keyakinan yang kokoh, yang mana melibatkan tiga hal tadi. Keyakinan di dalam hati, diucapkan di dalam lisan, kemudian juga menghayati dan mengaplikasikan apa yang kita imani ini menjadi sebuah aksi real dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka yang wajib kita imani di sana dijelaskan bi annallaha azza wa jalla anzala kutuban ala rasulihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab atas para rasulnya. Tadi sudah kita kaji bahwasanya di dalam surat Al-Hadid dijelaskan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul dengan bayinat, bukti-bukti yang nyata. Kemudian dijelaskannya apa? Wa anzalna, dan kami turunkan ma'ahum, bersama mereka, al-kitab. Artinya setiap rasul yang diutus untuk umatnya, dan setiap umat ada rasul itu diberikan apa? Kitab. Kemudian dijelaskan li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum, yang mana tujuan setiap rasul itu diberikan kitab, ada sebuah tujuan yang ingin direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Li islahil bashar, untuk kemaslahatan manusia fi dinihim, baik dalam masalah agama baik dalam masalah agama mereka, wa dunyahum, dan kehidupan dunia mereka. Artinya ketika kita bicara tentang kitab-kitab Allah, misalnya ketika kita bicara Al-Quran, maka Al-Quran itu sebagai guidance, sebagai hudalil muttaqin, kalau dalam surat Al-Baqarah itu, sebagai petunjuk atau guidance bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya di dalam Al-Quran itu kita temukan baik-baik ayat yang sifatnya itu al-ayat al-matruwah atau al-ayat al-ilahiyah, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang teologis, tentang konsep ketuhanan, dan juga ternyata ada al-ayat al-kauniyah, yaitu ayat yang berbicara tentang alam semesta, yang intinya Al-Quran berbicara dalam berbagai macam aspek. Tidak hanya aspek bagaimana manusia memahami Allah yang sifatnya itu transenden, tetapi juga bagaimana manusia itu merefleksikan alam semesta ini sehingga bisa melakukan kajian dan merenungkan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini. Ini artinya kitab Al-Quran, meskipun kitab Al-Quran itu bukan the book of science, bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi lebih kepada book of science, book sebagai tanda kebesaran Allah, atau the book of religious guidance, atau buku sebagai panduan agama. Tetapi ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran terkadang juga berbicara tentang berbagai macam alam semesta, bagaimana manusia merespon dan merenungkan alam semesta ini sehingga bisa menyimpulkan dan bahkan bisa mengembangkan
teknologi dan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita lihat Allah memberikan kitab para rasul itu lissolahil bashar, untuk kemaslahatan manusia. Ini menarik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian juga kalau kita lihat ketika HPT kita, ketika Bapak-Bapak Muhammadiyah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan agama, ma huwa din, di dalam kitab Masail al-Khams, di dalam kitab 5 masalah kita di dalam HPT itu, ternyata di dalam HPT kita ketika ulama-ulama Muhammadiyah dulu mendefinisikan tentang ma huwa din, apa yang dimaksud dengan agama, atau ma huwa din al-islami, apa yang dimaksud dengan agama Islam, itu dijelaskan wa ma anzalahullahu fil Qur'an, apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terkandung di dalam sunnah sahihah. Kemudian tahun 2000 di Munas Tarjih ke-25 di Jakarta didefinisikan ulang yang dimaksud dengan as-sunnah as-sahihah di sini ay al-maqbulah, yaitu sunnah maqbulah, sehingga mencakup hadis sahih dan hadis hasan yang isinya itu minal awamir wan nawahi, dari perintah-perintah dan larangan-larangan, wal irsyadat, dan petunjuk-petunjuk. Kemudian dijelaskan ketika sumber agama itu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, isi agama itu 3 hal: awamir, perintah-perintah Allah; nawahi, larangan-larangan Allah; irsyadat, petunjuk-petunjuk bagaimana manusia ini merespon berbagai problematika di dalam kehidupan. Contoh irsyadat ini jarang dibahas di Muhammadiyah, tapi secara singkat saya kasih contoh irsyadat itu. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 30 itu, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan terjadi dialog antara Allah dengan para malaikat tentang tentang bahwasanya Allah ini akan menciptakan di bumi ini manusia yang akan menjadi khalifatullah fil ard, yaitu khalifah Allah di bumi. Ini artinya sebenarnya Allah memiliki hak otoritas untuk berbuat segala sesuatu, fa'alul lima yurid. Allah itu memiliki otoritas untuk melakukan sesuatu, tetapi Allah mengajarkan supaya rencana yang kita inginkan itu ada sebuah diskusi atau ada sebuah musyawarah. Ini artinya agama juga memberikan guidance bagaimana manusia ini merespon berbagai macam problematika kehidupan, bahwasanya di antara planning kita yang kita rencanakan itu harus diantaranya dilakukan dengan musyawarah, dengan mencari ide secara kolektif supaya kita bisa menemukan solusi. Nah, ini artinya agama juga mengajarkan tentang irsyadat. Nanti tanya bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail, bagaimana tentang perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Kemudian bagaimana dialog Luqman dengan anaknya tentang pentingnya ketauhidan dan supaya anaknya tidak melakukan syirik. Ini hal-hal menarik yang mana merupakan isi agama kita. Ternyata agama kita juga tidak hanya awamir wan nawahi, tidak hanya perintah-perintah dan larangan-larangan, tetapi juga di sana ada irsyadat. Itu. Kemudian dijelaskan dalam definisi agama kita di dalam HPT kita juga, esensi agama itu adalah lissolahil ibad, untuk kemaslahatan hamba dunyahum wa akhrahum, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Sehingga Muhammadiyah itu ijtihad yang dikembangkan juga ijtihad yang sifatnya itu al-ijtihad al-istislahi, ijtihad bagaimana merealisasikan maqasid syariah, bagaimana agama ini menjadi solusi. Dan syariat itu tidak hanya memberikan beban, tetapi di antara beban-beban yang diberikan syariat ini ingin membawa kemaslahatan. Di antaranya menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, kemudian menjaga jiwa dan sebagainya, menjaga hidup dan sebagainya. Ini yang nanti akan menjadi bingkai apa yang disebut dengan ijtihad maqasidi, ijtihad yang melihat pada aspek maslahah
di dalam penerapan syariat. Kemudian juga dijelaskan agama ini harus bergerak di dalam baik urusan dunia maupun di dalam urusan akhirat. Dan sehingga tajdid di dalam Muhammadiyah tidak hanya tajdid itu purifikasi di dalam akidah dan ibadah, tapi juga ada tajdid dalam muamalah dunyawiyah. Sehingga Ahmad Dahlan itu memberikan contoh bagaimana agama ini menjadi tauhid pembebasan atau theology of liberation. Bagaimana agama ini hadir bisa menjadi solusi di dalam kehidupan umat Islam yang ketika itu dilanda kemiskinan, kemudian dijajah oleh penjajahan Belanda, kemudian juga dari pendidikan juga tidak maju. Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah mencontohkan umat Islam harus bangkit dengan mendirikan panti asuhan, dengan mendirikan rumah sakit, dengan mendirikan sekolah. Ini artinya tajdid yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu komprehensif. Muhammadiyah bidang geraknya sangat komprehensif, tidak hanya isu-isu keagamaan saja, tapi juga isu-isu sosial yang menjadi problem di masyarakat, sehingga Islam ini hadir sebagai solusi di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menarik kalau kita hubungkan ternyata al-kutub atau kutub Rasul, kitab-kitab yang diberikan oleh Rasul kepada umatnya atau kepada Allah, kepada para Rasul untuk disampaikan kepada umatnya ini, ternyata juga membawa aspek maslahah, yaitu li islahil bashar fid dinihim wa dunyahum. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita tadi sudah kita bahas bahwasanya setiap Rasul itu memiliki kitab. Setiap Rasul pasti memiliki kitab. Hanya saja di antara para Rasul yang nama kitabnya itu dijelaskan secara eksplisit atau secara detail di dalam Al-Quran itu apa saja. Maka di dalam matan kitab iman HPD kita dijelaskan minha az-zabur li Dawud. Di antara kitab yang dimiliki oleh para rasul itu yang pertama yaitu Zabur yang diturunkan untuk Nabi Dawud. Yang nanti kita akan bahas detail. Yang kedua wa Taurah li Musa. Taurah ini diberikan kepada Musa. Kemudian selanjutnya wal Injil, yaitu Injil Isa diberikan kepada Isa alaihissalam. Kemudian wal Quran li Muhammadin khatamin nabiyyin alaihimus salatu wassalam. Kemudian Al-Quran untuk Nabi Muhammad yang menjadi khatimin nabiyyin, the seal of the prophets atau the messengers, yaitu penutup dari para nabi dan rasul. Ini artinya ada 4 kitab yang dijelaskan secara eksplisit, secara tafsir oleh HPT kita, dan kita wajib tahu namanya. Wajib kita tahu dan kepada siapa atau kepada Rasul siapa 4 kitab tadi diberikan. Kemudian di matan kitab iman HPT kita, ini berbicara secara khusus tentang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW kepada yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Maka dijelaskan tentang Al-Quran itu apa? Wa annal Qur'ana kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Nah, ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya di antara sifat Allah itu apa? Al-muttasif bil kalam. Kita sudah bahas di dalam iman kepada Allah, yaitu Allah itu memiliki sifat berbicara. Wa annal Qur'an kalamullah, bahwasanya Quran itu adalah firman Allah. Jadi bukan kalamu Muhammadin, bukan ucapan atau statement Nabi Muhammad. Artinya ini wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril, kemudian dari Allah. Ini artinya Nabi Muhammad bukan menulis Al-Quran sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh para orientalis bahwasanya the Quran was written by Muhammad. Al-Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad. Ya, maka itu klaim saja. Nanti kita coba diskusikan secara detail. Kemudian wa akhirul kutub al-munazzalah. Al-Quran itu kalamullah, kemudian akhir kitab-kitab yang diturunkan.
Artinya setelah Al-Quran tidak ada kitab-kitab Allah yang lain. Karena Nabi Muhammad itu apa? Khatamun Nabiyyin atau Khatamul Anbiya wal Mursalin. Penutup para nabi dan para rasul. Sehingga secara konsekuensi atau secara otomatis Al-Quran itu ya akhirul kutub al-munazzalah. Yaitu akhir kitab Allah yang diturunkan kepada nabi. Kemudian dijelaskan tentang isi Al-Quran, ini yang menarik dari HBT kita, wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuh. Bahwasanya Al-Quran itu kandungannya atau kontennya mencakup hal-hal yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab-kitab tadi, ada Zabur untuk Daud, ada Taurat untuk Nabi Musa, ada Injil untuk Nabi Isa. Ternyata Al-Quran itu kontennya atau kandungannya tidak terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di antara kandungannya apa? Min makarimil akhlak, dari akhlak yang mulia. Ini tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, karena nanti kita akan coba bahas ternyata syariat Islam itu balance, yaitu ada keseimbangan. Misalnya kalau misalnya syariat Nabi Musa itu terlalu yuridis dan hukum. Ketika hidup kita itu hanya bicara hukum, maka nuansa spiritualitas itu kering. Sehingga Allah menurunkan Nabi Isa, yang mana syariatnya itu lebih pada pembenahan jiwa. Bagaimana manusia melakukan purifikasi, bagaimana manusia memahami cinta, sehingga agama atau syariat yang sering disandarkan kepada Nabi Isa itu nuansanya lebih pada aspek cinta. Cinta itu menjadi kekuatan di dalam syariat Nabi Isa itu. Tapi Islam nanti mencoba mensinkronkan dari dua hal ini. Agama tidak bisa lepas dari syariat atau dari hukum, tetapi juga harus memikirkan dimensi spiritualitas. Artinya syariat yang kita kerjakan itu harus nuansanya adalah spiritualitas. Itu diantara beberapa keunikan dari syariat kita. Kemudian juga bicara fadhailul ahkam, keutamaan hukum, nanti kita akan coba diskusikan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dari matan HBT yang ada di dalam Kitabul Iman kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan coba gali atau breakdown dari matan HBT kita yang sudah kita kaji, yaitu bahwasannya kita dituntut untuk beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Yang tujuannya tadi sudah saya sampaikan, yaitu lissolahil bashar, untuk kemaslahatan manusia dunyahum wa ukhrahum. Sehingga doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini artinya Islam itu mengajarkan balancing antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga umat Islam dituntut untuk hasanah fid dunya, baik atau bahagia di dunia, sehingga umat Islam harus baik di dunia, baik secara finansial, kalau tidak bisa baik secara finansial, baik secara intelektual, kalau tidak yang lain harus baik-baik yang lain. Dan setiap orang pasti memiliki keunggulan. Ketika misalnya seorang tidak memiliki baik secara finansial, mungkin bisa baik secara intelektual. Tidak bisa baik secara intelektual, bisa baik secara finansial. Artinya ini harus saling ada korelasi, dihubungkan, sehingga di antara kita saling melengkapi. Tetapi kita dituntut untuk baik. Apapun kebaikan kita. Ya Pak, kalau tidak bisa baik secara finansial, baik secara intelektual. Kalau nggak bisa, baik akhlaknya.
Jangan sampai kita tidak memiliki keunggulan apapun di dalam kehidupan kita. Akhlak kita jelek, finansial jelek, intelektual jelek, akhirnya semuanya jelek. Ini yang tidak dituntunkan oleh Islam. Sehingga Islam mengajarkan tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nah, artinya juga umat Islam harus memikirkan atau berpikir secara futuristik, berpikir masa depan, bahwasanya kehidupan ini tidak berakhir tetapi ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Kita dituntut untuk memberikan porsi bagaimana nanti kita juga mencapai hasanah fil akhirah, di akhirat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dijelaskan di antara kitab-kitab Allah tadi ada Zabur atau The Psalm of King David yang diturunkan oleh Nabi Dawud. Kemudian ada Taurat, The Laws of Moses, diturunkan oleh Musa. Kemudian ada Injil, yaitu Gospel, diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di sini ada catatan, ternyata di dalam HPT kita tidak dibicarakan atau tidak berbincang tentang suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Misalnya di dalam surat Sabihis itu yang kita banyak hafal itu dikatakan di sana ada suhuf Ibrahim wa Musa. Itu ternyata di dalam HPT kita itu tidak disebutkan. Di sana ada inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini yang tidak disebutkan di dalam HPT kita. Tapi di dalam kitab-kitab akidah yang lain bahwasanya suhuf Ibrahim wa Musa ini lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ini juga wajib kita imani secara detail karena disebutkan oleh Al-Quran secara detail. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita tadi sudah bahas tentang keistimewaan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad yang posisinya Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin dan la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka secara otomatis Al-Quran itu akhiru al-kutub al-munazzalah, akhir kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Sehingga kalau ada di dalam agama-agama selain Islam menyebut kitabnya itu ada The Last Testament, perjanjian lama, ada The New Testament, perjanjian baru. Sehingga Al-Quran ini sebenarnya bisa juga disebut testament, perjanjian, yaitu The Last Testament, yaitu akhir dari perjanjian, yaitu perjanjian antara Tuhan dengan dengan makhluknya. Kemudian di matan HPT kita dijelaskan bahwasanya kitab Al-Quran ini memiliki keunggulan dari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, diantaranya berkaitan dengan syariat. Maka syariat Islam itu kalau tidak menghapus dari syariat-syariat yang dulu, berarti menyempurnakan gitu. Ya, misalnya ini contohnya banyak sekali kan gitu. Ya, misalnya dalam syariat puasa yang kita lakukan, ternyata itu juga syariat yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Islam atau umat Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya ketika Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman, yaitu umatnya umat Nabi Muhammad, ini juga tentang ibadah puasa dan juga menjelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu. Ini artinya syariat Islam juga meneruskan dari syariat-syariat yang sebelumnya. Hanya saja mungkin secara kaifiyah itu
berbeda karena umat Islam karena syariat Islam mensyariatkan puasa itu dilakukan di bulan Ramadan, yang mana puasa-puasa yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak di bulan Ramadan. Maka ketika contoh yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, melihat bagaimana bangsa Yahudi itu mengagungi atau mengagungkan Yaum Asyura, yaitu hari Asyura. Dalam hadis dikatakan innahu yaumun yu'adzimuhul yahud. Sesungguhnya hari Asyura itu hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi, karena ketika itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun. Akhirnya dimuliakan, diagung-agungkan, dan disebut innahu yaumun sholeh. Ini hari yang luar biasa, hari yang mulia, sehingga orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Maka ketika itu Nabi Muhammad juga mengatakan kalau bangsa Yahudi melakukan puasa Asyura, maka saya yang lebih berhak puasa Asyura, sehingga puasa Asyura menjadi tradisi juga di dalam kehidupan kita. Tetapi Nabi Muhammad tidak hanya meneruskan syariat Nabi Musa dalam konteks puasa Asyura, tetapi juga menyempurnakannya, misalnya dengan menambah dengan Yaumut Tasu'a, yaitu puasa tanggal 9, karena puasa tanggal 9 itu berarti menjadi mukhalafatul Yahud, berbeda dengan tradisi Yahudi. Ini contoh-contoh bagaimana syariat Islam itu kalau tidak menghapus, yang menyempurnakan dari syariat-syariat sebelumnya. Ya misalnya misalnya sholat lail itu tradisi Nabi Daud. Kemudian som Daud, yaitu siamu Daud, yaitu ayasuma yauman wa yuftiro yauman, yaitu kita berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu juga tradisi Nabi Daud. Artinya syariat kita itu terkadang menghapus dari syariat-syariat yang dulu, dan terkadang menyempurnakan. Itu. Kemudian juga akhlak-akhlak yang mulia. Ini artinya Nabi Muhammad SAW ternyata ketika diutus membawa misi yang penting, yaitu melakukan pembaruan moralitas. Dalam hadisnya dijelaskan Nabi Muhammad mendeklarasikan dirinya bahwasanya misi yang diembannya adalah tasdid secara moral, melakukan pembaruan moralitas. Artinya kalau pembaruan bukan berarti Nabi Muhammad membawa etika atau akhlak yang baru, tidak. Akhlak dan etika itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad, tetapi diperkenalkan atau disempurnakan, sehingga Nabi Muhammad mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Akhlak itu sudah ada sebelum datangnya Islam, tetapi Nabi Muhammad menawarkan akhlak-akhlak yang menjadi pembaruan dari akhlak-akhlak sebelumnya, yaitu sebagaimana akhlak-akhlak yang ada di dalam agama kita. Kemudian juga Al-Quran itu isinya fadhailul ahkam, ada tidak hanya syariat tapi dijelaskan esensi dari syariat itu, sehingga syariat Islam ini ada balancing, tidak hanya sifatnya itu yuridis tapi juga spiritual. Ini yang seimbang gitu. Sehingga misalnya contoh ketika di syariat Yahudi orang kena najis, dalam syariat Yahudi itu baju yang kena najis itu harus dipotong, tidak boleh dicuci. Tapi di dalam Islam najis yang kena baju kita itu bisa dicuci. Ini artinya ada keseimbangan yang dibawa oleh syariat kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat, nanti kalau waktunya ini cukup, kalau enggak kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Di dalam HPT kita
di dalam iman kepada kitab-kitab Allah, di situ ada tanbih, ada perhatian. Nah, ini kita coba bahas. Di sana dikatakan yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Wahwal Quran, yaitu Quran. Yang kedua, wa ma tawatara al-khabaru anhu tawaturan sahihan mustawfiyan li syuruti. Dan berita apa yang berita itu mutawatir. Mutawatir itu berita yang disampaikan secara mayoritas dari generasi ke generasi berikutnya. Artinya kalau berita mutawatir itu apa? Yastahilu al-kadzib. Tidak mungkin terjadi kedustaan. Karena yang mentransmisikan berita ini jumlahnya mutawatir. Mutawatir itu jumlahnya banyak, yaitu mayoritas. Dan ini min jilin ila jilin, dari satu generasi ke generasi. Maka di dalam HPT kita Al-Quran itu mutawatir. Tapi kalau berita yang wajib kita imani juga yang berita yang mutawatir. Kenapa kok demikian? Karena ini masalahnya berkaitan dengan konteks ibadah. Ibadah itu tidak boleh ada syak, tidak boleh ada yang namanya skeptis, perasaan ragu. Karena ibadah itu tidak boleh ragu, maka apa? Maka pondasi akidah atau dasar akidah itu harus berita yang mutawatir. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran dari segi periwayatan maka diriwayatkan secara mutawatir, yaitu secara mayoritas atau secara kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, kalau hadis yang wajib diimani adalah wajib yang statusnya itu mutawatir, memenuhi kriteria hadis apa? Mutawatir. Karena ketika hadis ahad maka itu yufidudon, memberikan konsekuensi yang sifatnya itu spekulatif, padahal ini konteksnya masalah ibadah. Nah, bagaimana nanti kalau berhujjah di dalam masalah akidah dengan hadis ahad, apakah boleh? Itu nanti kajiannya agak detail. Ya mungkin pertemuan berikutnya ya, kayaknya nggak cukup di malam ini. Tapi intinya di sini dijelaskan yang wajib kita imani itu Al-Quran, kemudian kalau berita atau hadis itu yang mutawatir. Wa innama yajibul i'tiqadu ala ma huwa sharihun bidzalika faqat. Karena konteks ibadah itu harus yang sharih, yang eksplisit. Wala tajuzu aziyadatu ala ma huwa qat'iyun bidhani. Sesuatu itu, satu akidah itu harus sifatnya sharih, sifatnya qat'i. Sehingga akidah itu tidak boleh dibangun atas dalil yang doni, dalil yang masih spekulatif. Karena Allah mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya spekulatif atau praduga itu tidak bisa mencukupi kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa ditutup dengan hal-hal yang sifatnya hanya menduga. Kebenaran itu harus certainty, harus pasti. Nanti kita coba bahas bagaimana maksudnya. Wa syartu sihhatil i'tiqad fi dzalika alla yakuna fi syai'un yamussu at-tanzih. Tetapi syaratnya yang demikian itu, yaitu Al-Quran ataupun berita yang mutawatir itu tidak sampai menyentuh tentang tanzih, yaitu kesucian Allah. Wa uluwa al-maqam al-ilahi, dan ketinggian derajat Allah an musyabahati makhlukin, dari serupanya Allah dengan makhluknya. Kita sudah bahas di dalam al-iman billah bahwasanya Allah itu apa? La yusbihu syai'un minal kainat. Allah itu zat yang tidak mungkin ada di alam semesta ini yang apa? Yang menyamainya. Sehingga dalam teologi Asy'ariyah Allah itu sifatnya dijelaskan sebagai apa? Mukhalafatun lil hawadisi. Allah itu berbeda dari hawadis, sesuatu yang baru atau sesuatu yang ciptaan. Artinya Allah itu tidak mungkin dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya itu sama dengan makhluknya. Artinya ketika
ada ayat Al-Quran maupun hadis yang mutawatir berbicara seolah-olah ada indikasi kesamaan Allah dengan makhluknya, maka bagaimana kita meresponnya? Ini dijelaskan, ini metodologi dalam Muhammadiyah. Fa'in warada ma yuhimu dhahirhu dzalika fil mutawatir wajib al-i'radu anhu bitaslim lillahi fil ilmi bima'nahu. Kalau ada semacam itu, kita taslim. Taslim itu apa? Menerima apa adanya. Misalnya banyak di dalam Al-Quran dijelaskan, misalnya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dijelaskan wa yabqa, dan akan kekal wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Wajah Tuhanmu itu bagaimana? Apakah yang kekal nanti cuma wajahnya Allah? Kemudian kita bayangkan Allah punya wajah. Berarti kalau Allah punya wajah, ya kira-kira kayak wajah kita. Itu tidak boleh. Karena Allah itu la yusbihu syai'un minal kainat. Ketika ada ayat semacam itu, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, ini ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu mutawatir, sesuatu yang pasti, tidak mungkin secara transmisinya kita ragukan. Al-Quran itu ya pasti qat'il wurud, tidak boleh kita katakan oh ayat ini sahih atau tidak. Misalnya surat Qul huwallahu ahad, ini sahih atau tidak, itu nggak boleh. Karena Al-Quran itu ditransmisikan secara mutawatir atau dari generasi ke generasi sehingga pasti. Nah, sehingga ketika ada sesuatu yang mutawatir berbicara tentang mengindikasikan keserupaan Allah dengan makhluknya, maka cara yang pertama kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi maknanya hanya yang tahu Allah. Bi anna dhahira ghairul murad, bahwasanya makna zahir, makna yang nampak itu tidak dimaksudkan. Misalnya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, berarti wajah Allah ya Allahu a'lam. Tapi tidak mungkin diyakini wajah Allah itu sama dengan wajah kita. Tapi yang tahu wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram itu ya hanya Allah, itu maknanya apa? Taslim. Kemudian takwil, atau boleh melakukan takwil, interpretasi, yaitu memalingkan dari makna zahir kepada makna majazi karena ada qarinah atau sesuatu yang alasan yang valid. Taqumu alaihil qara'in al-maqbulah, sehingga takwil itu harus terpenuhi indikator-indikator yang valid. Artinya tidak boleh melakukan sembarang takwil. Harus takwil itu makbul secara lugatan, secara bahasa, dan juga secara makna syar'i. Sehingga sebagian ulama mentakwil wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wajah di sini artinya bukan wajah Allah secara zahir, tetapi adalah zatullah, adalah zat Allah. Yang mana sebenarnya persoalan ini debatable dan kontroversial, bahkan sampai sekarang yang masih menjadi isu yang sering diperbincangkan. Sehingga kalau kita simpulkan dalam teks ini, dalam konteks ayat-ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang mengindikasikan adanya keserupaan Allah dengan makhluknya, maka sebenarnya dalam HPT kita itu bisa ditempuh dengan dua metodologi, yaitu yang pertama yaitu mengabaikan makna yang tersurat atau zahir dan menyerahkan tafsir makna yang sebenarnya kepada Allah dengan meyakini bahwa yang zahir, yang tersurat atau yang terkesan bukan yang dimaksudkan. Ini yang disebut dengan metode tafwid. Tafwid itu ketika kita membaca misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka atau hambanya, itu artinya kita tafwid, hanya Allah yang tahu tangan itu apa maksudnya. Kemudian misalnya yang zilu rabbuna ila sama itunya hina yabqa thuluthul lail, Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Padahal Allah itu kan di luar dimensi ruang dan waktu. Bagaimana Allah masuk di dalam ruang dan waktu? Allah itu tidak bertempat di suatu tempat, ya. Hal semacam itu, maka kalau metode tafwid itu berarti kita serahkan maknanya kepada Allah. Yaitu Allah turun ke langit dunia, ya kita imani secara zahir,
Tetapi bagaimana? Apakah yang turun itu zatnya Allah atau barokah Allah atau malaikat yang membawa berkah atau misalnya perintah Allah yang disampaikan kepada malaikat itu yang turun ketika sepertiga malam. Itu yang disebut dengan metode tafwid atau ini madhab salaf. Kemudian yang kedua yaitu metode takwil yang berdasarkan argumentasi yang valid atau yang bisa diterima. Tadi kan takwil itu harus taqumu alaihi al-qara'in al-maqbulah dalam HBT kita. Harus di situ apa? Terpenuhi indikator-indikator yang bisa diterima atau argumentasi yang valid, tidak sekedar dengan melakukan takwil. Nanti kajian takwil ini syaratnya harus terpenuhi kan. Nah, metode takwil ini biasanya dilakukan oleh mazhab khalaf, yaitu mazhab yang belakangan, karena mereka ketika melakukan tafwid itu nanti bagi orang awam jatuh pada tasbih, yaitu menyerupakan zat Allah dengan makhluknya, sehingga mereka melakukan takwil. Nah, secara umum dalam aliran teologi Islam, tapi insya Allah pertemuan berikutnya kita coba detailkan bagaimana pandangan antara Asy'ariyah dengan Salafiyah. Asy'ariyah menggunakan dua metode ini, metode tafwid sebagaimana mazhab salaf dan metode takwil. Tetapi Asy'ariyah lebih banyak melakukan takwil. Gitu. Yang kedua nanti ada mazhab Salafiyah. Salafiyah pemahamannya secara literal sehingga tidak mungkin mereka menerima takwil, dan bahkan banyak di antara ulama mereka yang menolak majaz di dalam Al-Quran, sehingga mereka membacanya secara literal. Jadi wayab misalnya yang zilu rabbuna ila sama itunya hina yabqa thuluthul lail, berarti kita beriman Allah itu turun di dunia ketika sepertiga malam. Tetapi bagaimana cara turunnya itu min ghairi takyif, tanpa kita tanyakan bagaimana. Itu pandangan Salafiyah. Tapi kalau kita lihat di Muhammadiyah, sebenarnya Muhammadiyah menggunakan metode tafwid dan metode takwil. Hanya saja di usul fikih HBT kita, maka tentu di Muhammadiyah itu sebenarnya dikedepankan dulu memaknai ayat itu secara zahir. Ketika tidak bisa, tetapi Muhammadiyah tidak menolak takwil, artinya boleh ditakwil. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita coba diskusikan bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan. Saya buka dulu yang live secara langsung dulu ya, sebelum kita baca yang ada di kolom chat itu. Silakan Bapak Ibu sekalian.